Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Oke, kali ini hasil recordingnya mungkin agak sedikit ribet ataupun ada noise karena hari sedang hujan. Jadi ada suara hujan yang masuk dalam mikrofon. Oke, ini adalah kelanjutan dari seri sebelumnya. Bagaimana caranya memblok port 80 ataupun HTTP yang menggunakan web browser, dan juga port 443 yaitu port HTTPS yang juga digunakan oleh web browser untuk berselancar di internet. Nah, kalau kita gunakan metode yang sebelumnya, ada sugestinya di atas ya, suggestion videonya di atas, silahkan diklik. Kalau misalkan kita gunakan metode sebelumnya, itu berarti semua yang melewati port 80 atau port 443 itu terblok, artinya tidak bisa browsing sama sekali. Nah, kali ini kita akan menyeleksi website apa saja ya, website apa saja yang harus kita blok misalkan, ataupun yang kita izinkan ataupun yang tidak kita izinkan, tapi per individu. Misalkan katakanlah kita ingin memblokir Facebook ya, Facebook saja yang kita tidak bisa buka, tapi website lainnya bisa kita buka, jadi lebih fleksibel. Nah, caranya sama, masih berada dalam menu virtual. Sekarang kita langsung saja cek. Ini adalah Mikrotik router OS-nya sudah ready. Kita minimize saja karena kita sudah menggunakan SSH server. Di sini kita gunakan Winbox dari komputer klien. Kita double klik Winbox-nya dan kita pastikan IP-nya adalah 101, dan IP klien, saya ingatkan lagi, IP klien adalah 105. Nah, di sini 105, servernya adalah 101. Kita lakukan koneksi. Kemudian kita cek di menu sebelumnya, ada di menu IP firewall. Nah, di sini ada beberapa firewall Mi yang sebelumnya. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini. Ya, ini adalah contoh jika kita mau melakukan blocking pada situs-situs tertentu. Sebelumnya ini coba saya buang dulu. Sekarang kita uji dulu koneksinya bagaimana. Nah, di sini kita akan buka, kita kasih contoh misalkan facebook.com. Nah, facebook.com masih bisa diakses. Ya, facebook.com itu bisa diakses. Misalkan ada contoh lain lagi, misalkan detik.com. Nah, juga masih bisa diakses. Nah, sekarang kita mau nantinya salah satu dari website ini nggak bisa diakses. Misalkan kita hanya blocking Facebook saja. Artinya ketika kita akses Facebook, Facebook saja yang nggak bisa dibuka. Namun website lain itu tetap bisa dibuka. Nah, bagaimana caranya? Ini kita tutup. Kita kembali ke Mikrotik. Sama, kita masuk ke menu IP, kemudian firewall, masih di filter rules, kita klik tanda tambah, kemudian chainnya masih forward. Source address-nya adalah IP dari komputer kita ataupun jaringan kita yang ingin kita blok, ataupun berdasarkan rank seperti pada contoh sebelumnya, misalkan 100, 100, 102 sampai komputer 100, 254 misalkan seperti itu ya. Ini bisa rank, bisa juga network, tapi dalam contoh ini kita batasi pada komputer klien yang IP-nya adalah 100, 100, 105. Kemudian pada protokol tetap kita masih gunakan TCP ya, kita masih gunakan protokol TCP. Kemudian kita juga akan menambahkan port HTTP dan HTTPS seperti pada langkah berikutnya. Kalau kemarin kita cuman buat satu persatu ya, di sini kita buat satu persatu. 80 satu rules, 443 satu rules. Sekarang bagaimana kita akan membuat rule tersebut sekaligus jadi satu. Nah, pada bagian destination port kita cukup ketikkan 80, kemudian port berikutnya yaitu 443. Nah, setelah itu selesai, kita masuk ke menu advance. Kemudian kita ambil pada konten. Pada bagian konten ini kita akan ketikkan website mana yang mau kita blok ataupun yang mau kita izinkan. Karena di sini nanti actionnya drop, berarti ini adalah website yang tidak diizinkan untuk dibuka. Ya, jadi di sini kita buat perintahnya adalah pakai titik dulu di depannya, titik, kemudian baru nama websitenya. Misalkan saya mau ngeblok facebook.com. Kemudian pada action jangan lupa kita drop, kita klik apply, kita klik OK. Nah, ini sudah jadi. Beberapa kasus server Mikrotik ini harus di restart
tapi beberapa kasus ada yang tidak perlu di restart. Sekarang kita uji dulu tanpa di restart. Kita buka Google Chrome pada klien dan kita coba dulu uji pakai website lain, misalkan detik.com. Oke, masih kebuka detik.com. Kemudian baru kita uji dengan website yang barusan kita masukkan kontennya ke dalam firewall, facebook.com. Nah, facebook.com di sini cuman ada tulisan create secure connection ya, atau membuat koneksi aman, tapi nggak loading halaman webnya ya. Tapi kalau situs lain itu tetap loading. Nah, jadi website lain aman, tidak ada masalah ya, tetap loading, tapi website yang kita kasih namanya itu tidak mau loading. Nah, seumpama ini tadi loading Facebooknya, berarti server MikroTik-nya perlu di restart. Nah, kira-kira seperti itu. Sekarang kita ganti, misalkan bukan Facebook yang mau kita blok ya, katakanlah Detik yang mau kita blok ya, detik.com. Kita ganti, yang mau kita blok adalah detik.com. Berarti Facebooknya sudah bisa dibuka. Sini bagusnya browsernya di close dulu, kemudian baru kita buka ulang. Nah, ini jika berfungsi normal berarti server MikroTik-nya tidak perlu di restart. Tapi kalau dia tidak normal, tidak sesuai dengan yang kita harapkan, berarti server MikroTik-nya perlu di restart. Sebelumnya tadi kita sudah ngeblok Facebook dan mengizinkan detik.com atau situs yang lainnya. Dan perubahan terakhir yang kita buat adalah kita blok detik.com, tapi situs lain kita izinkan. Nah, situs lain kita uji. Yang pertama tadi yang terblok adalah Facebook. Seharusnya Facebook saat ini sudah bisa kebuka, karena yang diblok saat ini bukan lagi Facebook, melainkan detik.com. Facebook.com kita buka. Sekarang sudah kebuka, langsung loading. Sekarang kita uji detik.com. Kalau masih kebuka berarti ini perlu kita restart. Sistem, reboot, yes. Dan browsernya kita close. Kita tunggu sampai servernya running up ya, karena perlu ada waktu untuk establish connection antara settingan yang barusan kita buat dengan server dan koneksinya di klien. Jadi ada establishnya. Beberapa kasus memang tidak perlu di restart, seperti contoh tadi, contoh 1, contoh 2 tidak perlu di restart, tapi ternyata pada contoh ketiga kita perlu restart. Kita uji reconnect apakah server sudah up atau belum, atau kita bisa lihat di sini. Nah, ini servernya sudah up ya. Oke, kita klik reconnect. Kemudian sudah tertera di sini ya, IP firewall, dan di menunya kita lihat, double klik. Sorry, ini ada yang salah ternyata. Sepertinya tadi mungkin tidak perlu di restart ya. Saya bikin langsung detik.com, tidak pakai .com. Mungkin di sini yang salah tadi. Detik.com. Oke, detik.com yang kita drop. Sementara website lain boleh. Kita uji lagi. Misalkan kita buka Facebook. Nah, langsung loading, Facebooknya bisa dibuka, atau kita buka website yang lain juga bisa dibuka. Tapi bagaimana kalau kita buka website Detik? Nah, sekarang Detiknya ngehang ya, membuat koneksi aman. Kalau kita lihat di sudut kiri bawah itu ada statusnya make secure connection atau membuat koneksi aman, tapi hanya loading saja, tidak ada pesan, tidak ada apa. Ini kalau drop ya. Kalau kita bikin actionnya reject, itu kita bisa tampilkan pesan. Seperti kemarin pada proses ping, itu bisa kita tampilkan. Tapi kalau pesan pada web browser ini, kita bisa gunakan nanti ada web proxy namanya. Jadi kita bisa tampilkan nanti your case administrator bla 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 bla. Nah, kalau di sini situs ini tidak dapat dijangkau atau request timeout. Tapi website lain bisa dibuka. Yang tidak bisa dibuka hanyalah website yang sudah kita blok. Nah, ini adalah contoh website sar.ac.id. Ada Sylvie di sini ya. Systemic Intelligent Virtual Information. Oke, sayangnya Sylvie adalah robot, tapi robot cerdas. Oke, Facebook bisa, situs lain bisa, detik.com yang terblok sesuai dengan yang ada di sini. Oke, jadi gitu ya. Website mana yang mau kita blok, kita masukin ke dalam konten. Memang akan ada beberapa website yang mungkin tidak berhasil diblok menggunakan cara ini. Kita bisa menggunakan cara menggunakan layer 7 protokol ya, ataupun layer 7 protokol ini. Nah, di sini nanti kita akan tuliskan reg XP-nya.
Di sini kita akan copy paste reget di sini ya, misalkan YouTube gitu ya. Kalau YouTube itu nggak bisa diblok secara langsung ya, memang dia punya IP address yang berganti-ganti setiap saat, sama halnya sebenarnya seperti Facebook gitu. Tapi YouTube ini lebih sulit untuk diblok karena memang harus menggunakan cara yang khusus. Nah, kira-kira seperti itu untuk ngeblokir situs yang kita mau saja gitu. Tidak semua web terblokir, tidak semua web yang orang tidak bisa browsing ya di sisi klien, tapi hanya pada web-web tertentu. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, tinggalkan di kolom komentar ataupun chatting di WhatsApp grup yang sudah diberikan. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.